Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan kebijaksanaan jalanan. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, burung-burung berkicau riang, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan para pejabat berjalan dengan wajah lebih tegang daripada tali rebab yang ditarik terlalu kencang. Di tengah hiruk-pikuk itu, berjalanlah seorang pria dengan sorban sedikit miring dan senyum yang selalu tampak seperti menyimpan rahasia besar. Ya, dialah Abu Nawas. Hari itu, istana sedang gaduh. Para menteri dan penasihat berkumpul karena sang raja ingin mencari orang paling bijaksana di negeri ini. Hadiahnya, sekantung emas yang beratnya bisa membuat punggung tukang pikul menyerah. Para ulama datang membawa kitab tebal. Para pedagang datang membawa hitungan untung rugi. Para pejabat datang membawa pidato panjang yang bahkan mereka sendiri tak paham. Abu Nawas datang, hanya membawa sandal yang talinya hampir putus. Abu Nawas, seru salah satu menteri sinis. Kau ingin ikut lomba kebijaksanaan? Kau bahkan tak bisa mengikat sandal dengan benar. Abu Nawas tersenyum santai. Justru karena talinya hampir putus, aku belajar berjalan hati-hati, jawabnya ringan. Semua mendengus. Raja berkata, siapa yang paling bijaksana? Orang yang banyak membaca atau orang yang banyak mengalami? Seorang ulama maju dan berkata panjang lebar tentang pentingnya ilmu, kitab, dan hafalan. Semua mengangguk, walau sebagian mulai menguap diam-diam. Seorang pedagang maju dan berkata, pengalaman adalah guru terbaik, Baginda. Tanpa pengalaman, ilmu hanya jadi pajangan. Giliran Abu Nawas. Ia melangkah pelan, lalu menunjuk penjaga istana yang berdiri tegak. Baginda, penjaga itu tahu cara memegang tombak. Ia membaca aturan. Tapi jika belum pernah menghadapi penjahat sungguhan, apakah ia benar-benar siap? Penjaga itu menelan ludah. Namun, lanjut Abu Nawas, jika ia hanya pernah berkelahi tanpa tahu aturan, ia bisa menusuk temannya sendiri. Raja mengangkat alis. Jadi jawabannya? Tanya Baginda. Abu Nawas tersenyum lebar. Yang paling bijaksana adalah orang yang mau belajar dari buku dan tidak malu belajar dari jalanan. Para hadirin terdiam. Beberapa menteri pura-pura batuk agar tidak terlihat kalah kagum. Tiba-tiba seorang rakyat datang mengadu. Baginda, tetangga saya mencuri ayam saya. Tetangganya langsung membantah. Itu ayam saya. Ayam itu berjalan sendiri ke halaman saya. Para penasihat mulai berdebat. Ada yang ingin menghitung jejak kaki ayam. Ada yang ingin memanggil saksi. Ada yang ingin membuat sidang khusus ayam. Raja mulai pusing. Abu Nawas, bagaimana menurutmu? Abu Nawas mendekat dan berkata pelan pada kedua orang itu. Baik. Kita akan lepaskan ayam ini di tengah. Siapa yang bisa memanggilnya datang, dialah pemiliknya. Ayam dilepas. Kedua orang itu memanggil. Hei, ayamku. Kukuruyu. Ayam malah lari keluar. Semua tertawa. Abu Nawas kemudian berbisik sesuatu pada salah satu dari mereka. Orang itu langsung pucat. Baik, baik. Aku mengaku. Ayam itu memang bukan milikku. Raja terkejut. Apa yang kau bisikan? Abu Nawas menjawab santai. Aku hanya berkata, pemilik ayam pasti tahu ayamnya bertelur kemarin di mana. Si penuduh palsu ternyata tak tahu jawabannya. Seorang menteri yang kesal berkata, Baginda, jika Abu Nawas merasa bijaksana, suruh ia tunjuk siapa orang paling bodoh di kota ini. Raja tertarik. Baik. Besok pagi, kau harus menunjukkannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan di pasar bersama raja dan para pejabat.
Ia menunjuk seorang tukang sapu. Itu orang paling bijaksana. Menteri tersenyum sinis. Bukan paling bodoh? Abu Nawas menggeleng. Ia menunjuk seorang pedagang yang tertipu timbangan palsu. Itu orang bijaksana juga. Menteri mulai kesal. Lalu siapa yang paling bodoh? Abu Nawas berhenti. Ia menunjuk para pejabat yang berjalan bersama raja. Semua terkejut. Berani sekali kau, bentak seorang menteri. Abu Nawas cepat berkata, orang paling bodoh adalah orang yang merasa dirinya paling pintar dan menolak belajar dari siapapun. Sunyi. Raja terdiam, lalu tertawa keras. Hahaha. Jika begitu, hari ini kita semua belajar menjadi lebih bijaksana. Raja memberikan sekantung emas pada Abu Nawas. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Ia membagi emas itu kepada pedagang kecil, tukang sapu, dan penjaga istana. Seorang menteri bertanya heran. Kenapa kau tidak menyimpannya? Abu Nawas menjawab, jika kebijaksanaan hanya untuk diri sendiri, itu bukan kebijaksanaan, itu keserakahan yang berpakaian sopan. Pesan moral. Kebijaksanaan bukan milik orang yang merasa paling pintar, bukan pula milik mereka yang banyak bicara. Kebijaksanaan lahir dari kerendahan hati untuk belajar, keberanian mengakui kesalahan, kemampuan melihat kebenaran bahkan dari orang sederhana, dan kesediaan berbagi kebaikan dengan sesama. Karena terkadang, orang yang tampak paling sederhana di jalanan justru menyimpan kebijaksanaan yang tak tertulis di kitab manapun. Dan seperti Abu Nawas, kadang senyum santai lebih tajam daripada pidato panjang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Tanpa Tawa. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia tertawa sendiri sambil menatap seekor ayam yang mengejarnya karena ia lupa mengembalikan telur pinjaman. Tawa Abu Nawas terdengar keras, sampai-sampai tetangganya mengira Abu Nawas menemukan harta karun. Tiba-tiba, datanglah seorang pedagang asing dengan wajah pucat dan langkah terburu-buru. Wahai Abu Nawas, kata pedagang itu sambil terengah-engah, aku baru kembali dari sebuah negeri yang sangat aneh. Negeri itu melarang semua orang tertawa. Abu Nawas berhenti tertawa. Lalu, tertawa lebih keras. Hahaha. Negeri tanpa tawa? Bagaimana orang bisa bersin? Apakah harus izin dulu? Katanya sambil mengusap air mata tawa. Pedagang itu menggeleng putus asa. Di sana, siapapun yang tertawa akan dipenjara. Raja mereka percaya tawa adalah sumber kekacauan. Mendengar itu, mata Abu Nawas berbinar. Bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas berkemas. Ia membawa pakaian sederhana, sekantong kurma, dan satu hal yang paling berbahaya, senyumnya. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung merasa suasananya ganjil. Semua orang berjalan kaku, wajah datar seperti patung. Bahkan anak kecil pun terlihat muram, seolah baru kehilangan permen favoritnya. Seorang penjaga menegur Abu Nawas. Wahai pendatang, ingat, di negeri ini dilarang tertawa, tersenyum, atau cekikikan. Abu Nawas mengangguk serius. Baik, Tuan Penjaga. Saya hanya akan tersenyum di dalam hati. Penjaga itu bingung, tapi membiarkan Abu Nawas lewat. Karena keanehannya, Abu Nawas segera dipanggil ke istana. Raja negeri itu duduk di singgasana dengan wajah paling masam yang pernah dilihat Abu Nawas. Aku dengar kau dikenal sebagai orang paling lucu di Baghdad, kata Raja dingin. Benar, Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Tapi hari ini saya sedang cuti dari kelucuan. Raja mengangguk puas. Bagus.
Aku membenci Tawa. Tawa membuat rakyat lupa aturan, lupa takut, dan lupa hormat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya membantu Yang Mulia memastikan tidak ada yang tertawa lagi." Raja tersenyum, hampir tersenyum. "HM. Baik. Tunjukkan caramu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan rakyat di alun-alun. Ia berdiri di atas panggung dan mulai berbicara dengan suara sangat serius. "Wahai rakyat, mulai hari ini, tertawa bukan hanya dilarang, tapi wajib dipaksakan." Semua orang terkejut. Setiap orang harus tertawa 3 kali sehari. Tawa panjang, keras, dan tanpa alasan. Seorang warga mencoba tertawa. "Hahaha, hahaha." Tapi wajahnya kaku dan terdengar seperti kambing tersedak. Semakin mereka mencoba tertawa paksa, semakin aneh jadinya. Ada yang tertawa sambil menangis, ada yang tertawa lalu bersin, bahkan ada yang tertawa sampai kelelahan dan pingsan. Melihat itu, Abu Nawas ikut tertawa, tapi ia menutup mulutnya cepat-cepat. Raja mendengar laporan kekacauan itu dan memanggil Abu Nawas dengan marah. "Apa yang kau lakukan? Negeri ini jadi kacau." Orang-orang tertawa tanpa henti. Abu Nawas menunduk hormat. "Maaf, Yang Mulia. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu." "Apa itu?" Abu Nawas berkata pelan tapi jelas. "Tawa yang dipaksa menyiksa. Tapi tawa yang dilarang, justru makin ingin keluar." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan. "Tawa bukan musuh ketertiban. Tawa adalah obat lelah hati. Tanpa tawa, rakyat hanya hidup, bukan menikmati hidup." Raja memandang rakyatnya dari jendela istana. Wajah lelah, mata kosong, langkah berat. Untuk pertama kalinya, Raja menghela napas panjang. Hari itu juga, Raja mengumumkan dekret baru. Mulai hari ini, rakyat boleh tertawa, asal tidak menertawakan sesama dengan kejam. Awalnya, rakyat ragu. Lalu seseorang terkekeh kecil. Lalu yang lain ikut tertawa. Tak lama, seluruh negeri dipenuhi suara tawa. Tawa lega, tawa bahagia, tawa yang sudah lama terpendam. Raja pun akhirnya tertawa kecil, lalu tertawa keras, lalu menepuk perutnya sendiri. "Abu Nawas," katanya sambil terengah-engah, "kau lebih berbahaya dari pasukan perang." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar, Yang Mulia. Karena tawa tidak bisa dikalahkan oleh pedang." Abu Nawas pulang ke Baghdad dengan cerita baru. Sejak saat itu, negeri tanpa tawa berubah menjadi negeri 1000 senyum. Dan Abu Nawas, ia kembali duduk di depan rumahnya, tertawa lagi bersama ayam yang sama. Pesan moral. Tawa bukan tanda kebodohan, melainkan tanda jiwa yang sehat. Hidup tanpa tawa membuat hati kering dan pikiran sempit. Bijaklah dalam keseriusan, dan jangan takut tertawa, karena tawa bisa menyembuhkan lebih banyak luka daripada amarah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pengembara paling bijak. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja naik, memantulkan cahaya keemasan di atap-atap rumah dan pasar yang mulai ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan burung-burung berkejaran di udara. Di sudut pasar, tampak seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk santai di atas karung gandum. Wajahnya tenang, tapi senyumnya selalu menyimpan keusilan. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas sedang mengunyah kurma sambil bersenandung kecil. Hidup ini seperti kurma, gumamnya, kadang manis, kadang keras bijinya." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat disertai dengusan sombong.
"Permisi," seru seseorang lantang. Abu Nawas menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pengembara tinggi kurus, mengenakan jubah lusuh tapi bersih, membawa tongkat panjang dan tas besar di punggungnya. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya penuh kepercayaan diri berlebihan. "Ada apa, wahai musafir?" tanya Abu Nawas ramah. Pengembara itu membusungkan dada. "Aku pengembara dari negeri jauh. Aku telah mengelilingi banyak kota, bertemu raja, ulama, dan cendekiawan. Aku mencari orang paling bijak di Baghdad." Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, paling bijak?" Ia menunjuk dirinya sendiri. "Sayang sekali, yang bijak sedang libur. Yang ada cuma aku." Pengembara mengernyit. "Kau ini siapa?" "Abu Nawas," jawabnya santai. "Pekerjaan?" berpikir sambil duduk, tertawa sambil serius. Pengembara mendengus. "Kalau begitu, uji dulu kebijaksanaanmu. Jika kau gagal, aku akan menyebarkan kabar bahwa Baghdad hanya penuh orang sok pintar." Abu Nawas tersenyum lebar. "Wah, ancaman pagi-pagi. Baiklah, ayo. Tapi perutku sedang lapar." Kebijaksanaan tanpa sarapan itu berbahaya. Pengembara berkata dengan suara berat. "Jawab ini. Mana yang lebih penting, perjalanan atau tujuan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab. "Yang lebih penting, bekalnya." "Bekal?" tanya pengembara bingung. "Ya," kata Abu Nawas. "Tanpa bekal, perjalanan menyiksa. Tanpa bekal, tujuan cuma mimpi. Dan tanpa bekal, pengembara seperti kau akan meminjam makananku." Orang-orang pasar tertawa. Pengembara tersipu, tapi tak mau kalah. "Baik," katanya cepat. "Jika kau berada di tengah gurun, punya seteguk air, dan bertemu orang kehausan, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab ringan. "Aku minum seteguk itu." "Hah? Kau tega?" seru pengembara. "Tidak," jawab Abu Nawas sambil mengangkat jari. "Karena setelah aku minum, aku punya tenaga untuk mencari air lagi. Kalau kuberikan padanya, kami berdua pingsan. Itu bukan kebaikan, itu kebodohan." Kerumunan kembali tertawa. Beberapa orang mengangguk setuju. Pengembara mulai geram. "Baik. Sekarang tantangan terakhir. Ikuti aku berjalan keliling kota sampai senja. Siapa yang lebih lelah, dialah yang kalah." Abu Nawas berdiri, menepuk jubahnya. "Siap. Tapi aku usul aturan kecil." "Apa?" "Kalau kau kalah, kau harus mengaku bahwa kebijaksanaan tidak selalu tampak serius." Pengembara setuju. Mereka berjalan. Abu Nawas berjalan santai, sering berhenti menyapa orang, bercanda dengan pedagang, bahkan sempat duduk minum teh. Pengembara terus melangkah cepat, wajah tegang, keringat mengalir deras. Saat matahari mulai condong ke barat, pengembara terduduk kelelahan. "Aku capek," katanya terengah. Abu Nawas berdiri di sampingnya. "Kau tahu kenapa?" Pengembara menggeleng. "Karena kau berjalan untuk menang," kata Abu Nawas. "Aku berjalan untuk menikmati." Pengembara terdiam lama. Lalu ia tertawa kecil. "Sekarang aku paham. Aku keliling dunia, tapi lupa menikmati langkahku sendiri." Ia berdiri dan membungkuk hormat. "Kau memang bijak, Abu Nawas. Dan kebijaksanaanmu membuat orang tertawa." Abu Nawas tersenyum. Itulah tanda kebijaksanaan sejati. Pesan moral. Kebijaksanaan tidak selalu berbicara dengan wajah serius dan kata-kata rumit. Orang yang benar-benar bijak adalah mereka yang rendah hati, mampu tertawa,
dan memahami hidup dengan sederhana. Kesombongan dalam pengetahuan hanya membuat lelah, sedangkan kebijaksanaan yang tulus membuat hidup terasa ringan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pengkhianatan pembantu istana. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana tampak sibuk seperti biasa. Para prajurit hilir mudik, menteri-menteri membawa gulungan dokumen penting, dan para pelayan istana sibuk mempersiapkan sarapan untuk sang raja. Namun, di tengah keramaian itu, ada sosok yang tampak mencurigakan. Hamad, seorang pembantu istana yang diam-diam memiliki niat licik. Wajahnya tampak seperti orang yang selalu punya rencana buruk. Alis tebalnya menyatu, bibirnya menyeringai kecil, dan matanya sering berkedip cepat seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, hari itu ia berencana melakukan pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi di istana. Namun, tentu saja ia tidak tahu bahwa Abu Nawas, si cerdik daripada kecerdikan, sudah bangun lebih pagi dari biasanya, hanya karena ingin menikmati roti hangat dan susu kambing gratis di dapur istana. Saat Abu Nawas duduk santai di dapur, ia mendengar Hamad berbicara sendiri sambil membawa sebuah kantong kain kecil. Akhirnya, rencana ini akan berhasil. Raja akan menyalahkan para menterinya, dan aku akan mendapat keuntungan besar, gumam Hamad sambil tertawa pelan. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, ini lebih menarik daripada roti keju, bisiknya dalam hati. Tanpa ragu, ia mengikuti Hamad dari belakang, tentu dengan jurus andalannya, jalan miring sambil pura-pura mencari sandal. Ia melihat Hamad menyelinap ke ruang penyimpanan barang berharga, lalu memasukkan perhiasan istana ke dalam kantongnya. Bukan hanya 1-2, tapi hampir setengah laci. Masya Allah, itu bukan maling lagi, itu sudah borongan, gumam Abu Nawas dengan gaya sastrawan dramatis. Hamad menutup laci, lalu tersenyum puas. Hari ini aku akan jadi orang paling kaya. Abu Nawas menggaruk janggutnya. Hari ini kamu akan jadi bahan tertawaan satu kota, katanya pelan sambil nyengir. Abu Nawas tidak langsung melapor. Oh tidak. Itu terlalu biasa untuk ukuran Abu Nawas. Ia justru menyiapkan rencana yang bukan hanya cerdik, tapi juga amat sangat memalukan bagi si pembantu licik itu. Ia pergi ke kandang kuda istana, mengambil sekantong besar rumput kering, lalu membawanya ke kamarnya. Di sana, ia membuat sesuatu yang bahkan ia sendiri heran kenapa bisa terpikir. Ia membuat bantal yang di dalamnya berisi surat rahasia palsu tentang pengkhianatan Hamad. Isi suratnya begini. Barang siapa menemukan surat ini, ketahuilah bahwa Hamad berniat kabur dari istana malam ini sambil membawa semua perhiasan kerajaan. Ia menyamar sebagai penjual roti gosong. Abu Nawas tertawa sampai matanya berair. Sempurna. Bahkan kalau aku jadi raja pun aku akan tertawa. Malamnya, ia mengintai Hamad yang tampak siap kabur. Hamad sudah membawa kantong besar yang beratnya membuat ia berjalan seperti kepiting. Saat ia melangkah keluar lorong, Abu Nawas beraksi. Ia pura-pura lewat, lalu menjatuhkan bantal rahasia itu tepat di depan Hamad. Ini bantal istana. Pasti milik raja. Harus kukembalikan segera, katanya keras-keras. Tentu saja, para penjaga yang mendengar langsung mendekat. Salah satu penjaga mengambil bantal itu dan menemukan surat rahasia di dalamnya. Saat membaca, mereka langsung memandang Hamad yang sedang memeluk kantong besar dan tampak pucat seperti kapur. Hamad, kau menyamar sebagai penjual roti gosong, bentak salah satu penjaga. Ah, aku tidak. Ini bukan. Saya tidak. Roti gosong? Hamad gelagapan seperti ayam kehujanan. Para penjaga segera memeriksa kantong yang dibawanya. Dan taraa, semua perhiasan istana ada di sana. Hamad langsung ditangkap. Namun lebih dari itu, seluruh istana tertawa ketika mendengar bahwa ia disebut ingin kabur sebagai penjual roti gosong.
Bahkan raja sampai tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kata raja sambil mencoba menahan tawa, mengapa kau menulis penyamaran roti gosong? Abu Nawas menjawab tenang. Supaya, Yang Mulia, meskipun kita menangkap pengkhianat, kita tetap mendapatkan hiburan gratis. Raja tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar anugerah paling lucu di kerajaan. Hamar dihukum untuk membersihkan dapur istana selama 3 bulan penuh, termasuk mencuci panci terbesar yang bisa menelan setengah badannya. Sementara itu, Abu Nawas mendapat hadiah karpet baru, tapi ia hanya memakainya sebagai alas tidur untuk kucing tetangganya. Katanya, karpet istana terlalu lembut, aku tidak bisa tidur. Terlalu nyaman membuatku tidak fokus berbuat kebaikan. Pesan moral. Pengkhianatan sekecil apapun pasti terbongkar pada waktunya. Orang licik selalu terjebak oleh kelicikannya sendiri. Kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan akan membuahkan hasil yang baik. Selalu berhati-hati terhadap orang yang suka bicara sendiri sambil ketawa. Biasanya ada niat buruk di baliknya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia sumur tua. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, seekor keledai bersin, seekor ayam berkokok, dan Abu Nawas baru saja jatuh dari tempat tidur. Ia bangun dengan rambut acak-acakan, janggutnya miring ke kiri, dan matanya separuh terbuka. Hari itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan terlibat dalam misteri paling aneh di seluruh negeri, sumur tua yang katanya tak punya dasar. Beberapa hari terakhir, warga sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad dilanda ketakutan. Ada sumur tua di tengah desa yang tiba-tiba menelan ember, tali, bahkan seekor kambing tanpa jejak. Demi langit dan bumi, embernya hilang, teriak seorang warga setiap kali menimba air. Bukan cuma ember. Suaraku juga hilang kalau aku berteriak ke dalamnya, kata yang lain dengan wajah pucat. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang mengatakan sumur itu tak punya dasar dan berhubungan langsung dengan dunia jin. Bahkan, ada yang bilang jika kau menatap airnya terlalu lama, kau akan melihat wajah sendiri, tapi versi yang sedang tertawa menyeramkan. Raja Harun al-Rashid, yang selalu penasaran dengan hal-hal aneh, segera memanggil penasihat-penasihatnya. Siapa yang bisa menyelesaikan misteri ini? Katanya. Para menteri saling berpandangan. Tuanku, mungkin ini kerja jin jahat, ujar satu menteri. Mungkin sumurnya menembus ke neraka, ujar yang lain sambil gemetar. Raja mendesah panjang. Kalian semua penakut. Di mana Abu Nawas? Dia selalu punya cara, entah itu gila atau jenius. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum licik khasnya. Ada apa gerangan, Baginda? Apakah sumur Baginda ingin naik pangkat jadi kolam kerajaan? Katanya sambil menunduk dengan gaya jenaka. Raja hampir tertawa. Abu Nawas, rakyatku ketakutan karena sumur yang katanya tak punya dasar. Aku ingin kau selidiki. Tapi ingat, jangan sampai kau ikut hilang di dalamnya. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baiklah, Baginda. Tapi jika aku menemukan jawabannya, tolong beri aku hadiah yang tidak punya dasar juga. Raja tertawa keras. Kau memang tak punya malu, Abu Nawas. Tapi aku janji, kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas berangkat ke desa bersama 2 pengawal dan seekor keledai. Ketika sampai, para warga berkerumun di sekitar sumur tua itu. Sumur itu tampak biasa, tapi udara di sekitarnya terasa dingin, dan gema suara aneh terdengar setiap kali seseorang berteriak ke dalamnya. Siapa di dalam sana Aa? Teriak warga. Suara itu menjawab, sana Aa. Orang-orang langsung menjerit ketakutan.
Tapi Abu Nawas malah tertawa. "Hah? Kalau ini dunia jin, setidaknya mereka sopan menjawab." Ia berjongkok dan menatap ke dalam sumur. Dalam sekali. Gelap sekali. Dan benar saja, kalau dijatuhkan batu, tak terdengar bunyi jatuh sama sekali. Ini menarik," gumamnya. Malamnya, Abu Nawas meminta bantuan warga. Ia mengikat seutas tali panjang ke pinggangnya dan memberi ujungnya kepada pengawal. "Kalau aku berteriak, tarik aku sekuat tenaga," katanya. "Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas?" tanya warga cemas. "Aku akan turun ke perut bumi, atau mungkin ke dapurnya jin," jawabnya dengan senyum lebar. Ia pun turun perlahan. 10 langkah, 20 langkah, 100 langkah, masih belum sampai dasar. Udara makin lembab, dan suara tetesan air menggema aneh. Tiba-tiba, biur. Abu Nawas terperosok ke dalam air. "Tarik aku." "Tarik," teriaknya sambil berkecipak. Begitu sampai di atas, tubuhnya basah kuyup dari ujung sorban sampai ujung sandal. Semua warga menatapnya penuh tanya. "Bagaimana, Abu Nawas? Kau bertemu jin?" "Tidak," katanya sambil menggigil. "Tapi aku hampir jadi lauknya ikan sumur." Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menurunkan lentera besar ke dalam sumur menggunakan tali panjang. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu. Pantulan cahaya dari bawah. "Aha! Ini dia rahasianya," katanya sambil bertepuk tangan. Keesokan harinya, semua warga berkumpul lagi. Abu Nawas melempar lentera ke dalam sumur dan, tiba-tiba cahaya itu lenyap. "Lihat!" teriak warga. Sumurnya menelan cahaya juga. Abu Nawas tersenyum licik. "Tidak, itu bukan ditelan. Itu ditelan oleh gua di bawah tanah." Dengan bantuan warga, ia menurunkan tangga bambu dan turun kembali, kali ini lebih hati-hati. Setelah beberapa menit, ia menemukan celah besar di dinding sumur. Ternyata sumur itu menembus ke sebuah gua bawah tanah yang luas, berisi air jernih dan gema suara. Ketika seseorang berteriak di atas, gema dari gua itu membuat suaranya seolah menghilang. Dan karena air di bawah sangat dalam, benda apapun yang jatuh akan mengapung jauh di dalam gua dan tak terlihat lagi dari atas. Jadi bukan jin, bukan kutukan, hanya sumur yang sombong karena punya ruang bawah tanah, kata Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas pun kembali ke istana dan menceritakan semuanya. Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. "Jadi rakyatku takut pada gua bawah tanah? Wah, kalau begitu aku juga takut," tertawa kebanyakan. "Lalu hadiahku, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan wajah serius. Raja tersenyum jahil. "Tentu. Karena sumurnya tak punya dasar, maka aku akan memberimu pundi uang yang tak punya dasar." Abu Nawas menatap pundi itu. Isinya kosong. "Ah, jadi begini rasanya punya harta seperti sumur itu," katanya sambil menghela napas. Raja dan seluruh istana meledak dalam tawa. Dan sejak hari itu, sumur tua itu diberi nama, Sumur Tak Berdasar Abu Nawas, sementara Abu Nawas sendiri diberi julukan baru oleh rakyat, si penyelam dunia jin yang tak jadi jin. Kadang yang tampak menyeramkan hanya butuh sedikit keberanian dan akal cerdik untuk terlihat konyol. Dan kalau kau menatap sumur terlalu lama, hati-hati, kau bisa melihat wajah Abu Nawas tertawa balik padamu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri laut yang hilang. Pantai jadi padang pasir. Pada suatu pagi yang cerah, kabar aneh tersebar di seluruh negeri. Orang-orang berlarian di pasar, berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah pantai.
Lautan menghilang. Lautan menghilang, teriak seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Awalnya orang mengira itu hanya lelucon, tapi ketika mereka berbondong-bondong ke pantai, semua benar-benar ternganga. Laut yang biasanya bergelombang biru dan penuh kapal nelayan, kini kering kerontang. Air laut raib entah kemana, meninggalkan hamparan pasir basah yang luas seperti padang pasir raksasa. Ikan-ikan tergeletak megap-megap di atas pasir, kepiting berjalan kebingungan, dan perahu nelayan tergeletak miring seperti ayam mabuk. "Wahai langit, kemana air lautku pergi?" ratap seorang nelayan sambil menepuk-nepuk perahunya. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Ia sangat terkejut, tapi juga bingung. Laut yang hilang tentu akan menghancurkan perdagangan, karena kapal dagang tak bisa masuk. Lebih parah lagi, istana punya agenda besar. Raja ingin mengadakan pesta ikan bakar sebulan penuh. Kalau laut hilang, dari mana ikan segar bisa didapat? Panggil Abu Nawas segera. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini, titah raja. Abu Nawas datang dengan penampilan khasnya. Sorban putih agak miring, janggut hitam rapi, jubah putih sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Ia melangkah dengan santai, seolah tidak ada masalah besar. "Abu Nawas," seru raja, "lautan menghilang. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, negeri ini akan hancur. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu menatap serius. "Paduka, saya sudah lama menduga hal ini. Lautan sebenarnya merasa bosan." "Bosan?" Raja melotot. "Mana bisa laut merasa bosan?" "Bisa, Paduka. Bayangkan, setiap hari laut hanya menerima sampah dari manusia, kulit pisang, tempurung kelapa, bahkan sandal putus. Nelayan memancing tanpa permisi, anak-anak kencing di tepi pantai. Laut akhirnya jenuh, lalu ia kabur ke tempat lain mencari ketenangan." Raja terdiam. Para menteri saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Raja menepuk tangan. "Baiklah, kalau begitu kau harus membuat laut kembali. Jika gagal, kau akan kuangkat jadi penjaga sumur istana seumur hidup, dan hanya boleh bicara dengan ember." Abu Nawas mengangguk. "Izinkan saya mencoba, Paduka. Tapi saya butuh bantuan rakyat, dan juga beberapa peralatan aneh." "Apa itu?" tanya Raja curiga. "Sapu lidi, seruling bambu, dan 10 periuk besar." Seluruh istana terdiam, lalu meledak tertawa. Apa hubungannya sapu lidi dengan laut yang hilang? Abu Nawas hanya tersenyum. "Tunggu saja." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh rakyat ke pantai yang kering. Mereka berbaris membawa sapu lidi. Abu Nawas berdiri di depan dengan gaya seorang pemimpin upacara sakral. "Wahai rakyat, kita akan menyapu pasir ini agar laut merasa rindu rumahnya. Jika pasirnya bersih, laut akan kembali." Maka, rakyat pun menyapu pasir pantai beramai-ramai. Pasir beterbangan ke sana kemari, membuat semua orang bersin. "Acim. Abu Nawas, ini membuat hidung kami gatal," keluh seorang nelayan. "Bersabarlah," jawab Abu Nawas tenang, "laut suka kebersihan." Setelah itu, Abu Nawas meniup seruling bambu dengan nada aneh. Suaranya mirip kambing serak sedang tertawa. Anak-anak yang menonton malah terpingkal-pingkal. "Apakah ini doa khusus, Abu Nawas?" tanya seorang menteri. "Bukan, ini lagu kesukaan laut. Laut suka musik." Setelah ritual aneh itu, Abu Nawas meminta rakyat menaruh periuk besar di sepanjang garis pantai. Jika air laut kembali, ia akan mampir dulu ke periuk-periuk ini.
Nanti bisa kita gunakan untuk masak gratis. Orang-orang tertawa geli, tapi tetap mengikuti perintahnya. Namun, hari demi hari berlalu. Laut belum juga kembali. Nelayan semakin cemas, raja semakin murka, dan menteri-menteri mulai menyusun rencana untuk menghukum Abu Nawas. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Abu Nawas diam-diam membawa rakyat ke pantai lagi. Paduka Raja tidak tahu, katanya, sebenarnya laut itu tidak hilang. Laut hanya sedang main petak umpet. Jika kita menunggu saat pasang besar, ia akan muncul kembali. Rakyat heran. Benarkah? Percayalah padaku, jawab Abu Nawas. Keesokan paginya, saat air pasang besar, lautan perlahan kembali memenuhi pantai. Ombak berderap masuk, membawa ikan-ikan yang meloncat gembira. Kapal nelayan yang tadinya miring kini kembali mengapung. Orang-orang bersorak, "Hidup Abu Nawas! Kau berhasil mengembalikan laut." Raja pun terkejut melihat laut kembali seperti semula. "Abu Nawas, apa rahasiamu? Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka, saya hanya menunggu. Laut punya jadwal sendiri. Ia pergi sebentar untuk memberi pelajaran agar manusia tidak semena-mena. Kini ia kembali, karena melihat kita sudah belajar menjaga kebersihan." Raja terdiam, lalu mengangguk dengan kagum. "Luar biasa. Mulai sekarang, aku perintahkan seluruh rakyat untuk menjaga laut. Jangan lagi membuang sampah sembarangan." Namun, sebelum semua bubar, seorang nelayan muda bersuara keras, "Abu Nawas, tapi kenapa kau suruh kami menyapu pasir dan meniup seruling? Itu tidak ada gunanya." Abu Nawas terkekeh. "Siapa bilang tidak ada gunanya? Coba bayangkan, kapan terakhir kali kalian menyapu pantai bersama-sama dan bernyanyi di bawah bulan? Bukankah itu pengalaman berharga?" Semua terdiam sebentar, lalu meledak tertawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik sekaligus bijak. Walau caramu konyol, hasilnya tetap membuat rakyat bahagia. Aku puas." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai pawang laut yang bisa memanggil ombak dengan seruling kambing serak. Dan pesta ikan bakar pun tetap berjalan, tapi kali ini disertai peraturan baru. Siapapun yang buang sampah sembarangan ke laut, akan dihukum menyapu pantai sebulan penuh dengan sapu lidi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air ajaib. Pada suatu hari yang panas terik di kota Baghdad, matahari seakan tidak punya belas kasihan. Orang-orang berjalan dengan wajah berkeringat, pakaian melekat di badan, dan tenggorokan kering seakan padang pasir pindah ke tengah kota. Di pasar Baghdad yang ramai, terdengar teriakan seorang penjual air yang penuh semangat. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Air ajaib! Air ajaib! Satu tegukan bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit. 2 tegukan bisa membuatmu tampak muda kembali. 3 tegukan bisa membuatmu kaya raya tanpa bekerja." Orang-orang yang mendengarnya langsung berkumpul. Mereka penasaran, bagaimana mungkin ada air yang bisa sehebat itu? Seorang bapak tua dengan punggung bungkuk maju lebih dulu. "Benarkah, wahai penjual air? Kalau aku minum, aku bisa sehat kembali seperti anak muda?" tanyanya dengan mata berbinar. Penjual air itu tersenyum licik sambil mengangkat kendi berisi air bening. "Benar sekali, wahai kakek. Hanya dengan 3 koin emas, kau bisa meneguk keajaiban.
Kakek itu mengeluarkan uangnya dengan susah payah, lalu meneguk air ajaib itu. Setelah minum, ia menunggu, dan menunggu, namun tetap saja punggungnya masih bungkuk. Orang-orang mulai berbisik. Melihat itu, si penjual air buru-buru berkata, "Oh, maaf. Efeknya tidak langsung. Butuh waktu 1 minggu. Bersabarlah." Orang-orang mengangguk-angguk. Mereka percaya begitu saja, padahal wajah si penjual sudah merah menahan tawa. Sementara itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat, melihat kerumunan orang. Ia pun berhenti dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" Seorang pemuda menjawab, "Ada penjual air ajaib, Tuan. Katanya bisa bikin sehat, muda, bahkan kaya raya." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil menyeringai. "Air ajaib, katamu? Menarik sekali." Ia lalu mendekati penjual air itu. "Wahai penjual, apakah benar airmu bisa menyembuhkan segala penyakit?" Tanya Abu Nawas dengan wajah polos. "Benar sekali," jawab penjual dengan penuh keyakinan. "Dan bisa membuat orang kaya raya?" "Tentu saja. Asal kau minum 3 tegukan penuh." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, hebat sekali. Tapi aku heran, wahai penjual, kalau memang air ini bisa bikin kaya raya, mengapa kau masih repot-repot berjualan di sini? Mengapa tidak kau minum sendiri, lalu kau menjadi orang paling kaya di Baghdad?" Orang-orang yang mendengar langsung terdiam. Mereka baru sadar ada yang aneh dengan logika itu. Wajah si penjual berubah tegang. Itu, aku sudah terlalu kaya, makanya aku ingin berbagi keajaiban ini dengan orang lain." Abu Nawas pura-pura terkagum. "Oh begitu. Kalau begitu, berarti kalau aku minum, aku bisa jadi raja, ya?" Bisa. Bisa, jawab penjual gugup. "Bagus sekali," seru Abu Nawas. Ia lalu berteriak kepada orang-orang, "Dengar semua. Aku akan buktikan kebenaran air ini. Kalau benar aku bisa jadi raja, maka mulai besok kalian harus tunduk padaku." Orang-orang tertawa. Mereka ingin melihat kelucuan apa lagi yang akan terjadi. Abu Nawas kemudian pura-pura serius. Ia mengambil kendi air itu dan berkata, "Tapi tunggu, sebelum aku minum, aku ingin tahu satu hal. Air ini benar-benar ajaib, bukan?" "Iya, benar," jawab penjual dengan cepat. "Kalau begitu, mengapa kendi ini tidak ikut berubah menjadi emas? Bukankah air ajaib seharusnya membuat semua benda di sekitarnya menjadi istimewa?" Orang-orang langsung bersorak, "Benar. Benar. Mengapa kendi itu tetap biasa saja?" Si penjual semakin panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Karena keajaibannya hanya bekerja pada makhluk hidup, bukan benda." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menahan tawa, "biarlah kita uji bersama-sama. Aku punya seekor keledai di rumah. Kalau aku beri minum air ini, berarti keledai itu akan berubah jadi kuda yang gagah perkasa, bukan?" "Iya, tentu saja," jawab penjual asal-asalan. "Bagus. Maka mari kita buktikan," kata Abu Nawas sambil menggandeng si penjual. Orang-orang di pasar berbondong-bondong mengikuti mereka. Mereka ingin menyaksikan keajaiban keledai Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengeluarkan keledainya yang tua dan malas. "Nah, sekarang beri dia minum air ajaibmu." Si penjual berusaha mengulur waktu. Mungkin tidak bisa sekarang. Efeknya nanti, besok, atau lusa." Abu Nawas pura-pura marah. "Kalau begitu, berarti kau menipu kami semua.
Kau menjual air biasa dan mengaku itu ajaib. Orang-orang langsung ribut dan marah. Benar. Dia penipu. Kembalikan uang kami. Penjual air itu ketakutan. Ia mencoba kabur, tapi Abu Nawas menghadangnya. Tidak bisa lari, wahai penjual. Kalau kau ingin bebas, maka minumlah seluruh kendi airmu sendiri, sampai habis. Buktikan pada kami bahwa itu memang ajaib. Orang-orang bersorak setuju. Minum. 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 Dengan terpaksa, penjual itu meneguk air dalam kendi hingga habis. Perutnya menggembung seperti balon. Semua orang menunggu, menunggu, dan menunggu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada hanya suara "bruk" karena perutnya kekenyangan, lalu ia jatuh pingsan di tanah. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun berkata, "Lihatlah, saudara-saudaraku. Inilah akibat terlalu mudah percaya pada janji-janji ajaib. Kalau ada orang yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, jangan-jangan yang kalian dapat hanya perut kembung." Semua orang bertepuk tangan sambil tertawa geli. Penjual air itu akhirnya kabur dengan wajah merah padam, meninggalkan kendi kosong. Sejak hari itu, tidak ada lagi orang Baghdad yang mudah tertipu oleh air ajaib atau barang-barang palsu lainnya. Dan nama Abu Nawas semakin harum karena kecerdikannya menyelamatkan warga dari penipuan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tidur. Pada suatu malam yang tenang, di dalam istana yang megah, Raja Harun ar-Rasyid berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil menguap lebar, tapi matanya tetap terbuka. Ia sudah mencoba segalanya, minum susu hangat, mendengarkan musik lembut, sampai menghitung unta melompati pagar. Tapi hasilnya, nihil. Tidur tidak juga datang menghampiri. "Kenapa aku tak bisa tidur?" gumam sang raja sambil menatap langit-langit yang sudah ia hafal pola ukirannya. "Apakah ini kutukan? Atau aku terlalu pintar untuk tidur?" Menteri-menteri pun dipanggil. Mereka datang tergopoh-gopoh, dengan mata yang masih lengket oleh kantuk. "Tuanku," kata salah satu menteri dengan setengah menguap, "mungkin Baginda harus membaca kitab filsafat. Dijamin 5 menit saja, pasti ngorok." "Sudah kulakukan. Tapi bukannya tidur, aku malah merenung tentang makna hidup." Menteri lain mengusulkan. "Atau mungkin Baginda harus dibacakan dongeng oleh nenek-nenek tua dari desa?" "Sudah," bentak raja. "Ternyata dongengnya terlalu menyeramkan. Aku malah ketakutan dan makin terjaga." Akhirnya, seorang menteri dengan wajah penuh harapan berkata, "Tuanku, hanya satu orang yang mungkin bisa membantu. Ia ahli dalam segala hal, bahkan dalam membuat orang tidur pulas tanpa perlu bantal empuk, Abu Nawas." Raja langsung berseru, "Panggil dia. Malam ini juga." Abu Nawas tiba di istana dengan wajah santai dan sorban sedikit miring, seolah ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang nikmat. Raja menjelaskan keluhannya panjang lebar sambil terus menguap, "Aku capek tapi tak bisa tidur. Abu Nawas, jika kau bisa membuatku terlelap malam ini juga, aku akan memberimu hadiah sebesar sepikul emas. Tapi jika tidak, aku akan membuatmu jaga malam bersamaku selama seminggu penuh." Abu Nawas menyeringai, "Wah, ini tugas berat, tuanku. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat banyak orang tertidur, bahkan saat saya sedang ceramah." Abu Nawas mulai bertindak. Ia mematikan semua lampu, lalu menyuruh para penjaga keluar.
Tinggallah raja dan Abu Nawas di kamar megah yang kini gelap gulita. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, "Tuanku, izinkan saya membacakan cerita kuno dari Persia. Tapi sebelum itu, Baginda harus berbaring dan tidak berbicara, apapun yang terjadi." Raja menurut. Lalu Abu Nawas mulai bercerita tentang seekor siput yang ingin menjadi seekor kuda. Ceritanya begitu lambat, penuh jeda, dan membosankan. Lalu sang siput berjalan sejauh 1 daun selama 3 hari dan... "Abu Nawas," bisik raja sambil memutar tubuh, "apa tidak ada cerita yang lebih seru?" "SHHH, tuanku. Diam itu kunci tidur." Dan Abu Nawas kembali melanjutkan, kemudian siput bertemu dengan batu dan memutuskan untuk menulis puisi padanya. Raja mengerang. Ini cerita atau hukuman? Tapi tanpa sadar, satu mata raja mulai tertutup. Satu lagi, perlahan-lahan menyusul. Beberapa menit kemudian, suara napas berat mulai terdengar. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tertidur. Bukan karena lelah, bukan karena susu, tapi karena cerita Abu Nawas yang super lambat dan membosankan secara ilmiah. Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia mengambil selimut, menyelimutkan raja dengan lembut, lalu meninggalkan kamar sambil bergumam, "Kadang, untuk membuat orang tertidur, cukup dengan menjadi lebih membosankan dari pikiran mereka sendiri." Raja bangun dengan wajah segar dan cerah. Ia bahkan bersenandung saat sarapan. Semua orang di istana terkejut. "Abu Nawas, apa rahasiamu?" Dengan gaya santai, Abu Nawas menjawab, "Saya hanya menyesuaikan ceritanya dengan isi kepala Baginda. Karena Baginda Raja yang penuh pemikiran, saya beri cerita yang kosong isi." Otak Baginda menyerah. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar jenius. Ambillah hadiahmu. Tapi tolong, jangan pernah ceritakan kisah siput itu padaku lagi." "Tenang, tuanku. Saya saja ngantuk kalau mengingatnya," jawab Abu Nawas sambil terkikik. Sejak hari itu, Raja tak pernah takut insomnia lagi. Ia tinggal memanggil Abu Nawas atau membaca ulang kisah siput penyair yang legendaris itu. Dan rakyat pun berkata, "Jika kau tak bisa tidur, mintalah Abu Nawas membaca cerita lambat atau cobalah menjadi siput." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan nyata. Di pagi hari yang cerah di Baghdad, angin semilir menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di tengah ketenangan itu, tampak seorang pria bersorban putih, berjanggut rapi, duduk santai di sebuah warung teh sambil menyeruput perlahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan satu kaki naik ke kursi dan satu tangan menopang dagu, ia tampak seperti sedang merenung dalam. Padahal sebenarnya, ia sedang menghitung berapa utangnya di warung itu minggu ini. 10 mangkuk bubur, 20 cangkir teh, dan 2 piring roti yang aku bilang mau bayar besok, yang besoknya nggak pernah datang, gumamnya. Tiba-tiba, dari ujung jalan muncullah seorang peramal keliling. Ia mengenakan jubah robek, rambutnya acak-acakan seperti habis disambar angin topan, dan membawa bola kristal retak sebesar semangka. "Ramalan, ramalan. Mau tahu nasibmu? Cuma 2 dirham. Dijamin lebih akurat dari gosip tetangga." Abu Nawas melirik si peramal sambil menahan tawa. Ia berbisik pada pemilik warung, "Peramal model begituan bisa hidup dari omong kosong. Kenapa aku tidak?"
Seolah mendapat wahyu dari langit, Abu Nawas berdiri dengan semangat. Ia menepuk jidat, "Ini dia. Aku akan jadi peramal palsu. Tapi bukan peramal biasa, aku akan jadi peramal terlucu se-Baghdad." Keesokan paginya, Abu Nawas tampil beda. Ia mengenakan jubah ungu tua milik seorang tukang sulap tua, dan membawa bola kelapa yang dipoles mengilap dengan minyak goreng bekas. Ia membuka lapak di tengah pasar dan memasang papan besar bertuliskan, "Abu Nawastradamus. Ramalan akurat 97%, sisanya bisa bikin ngakak." Orang-orang tertawa. Tapi ya begitulah, warga Baghdad itu gampang penasaran. Mereka pun mendekat. Seorang nenek gemuk datang pertama. "Wahai peramal agung, apakah aku akan bertemu cinta sejati?" Abu Nawas menutup mata, mengelus bola kelapa, lalu menjawab, Aku melihat seorang pria tua, berkumis tebal, dengan gigi 2, akan meminangmu. Tapi dia tidak membawa cincin, hanya membawa sandal jepit." Nenek itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya dia tidak bawa utang. Sejak hari itu, lapak Abu Nawastradamus selalu ramai. Ia tidak hanya meramal, tapi juga menertawakan realita dengan gaya dramatis. Ada yang tanya soal jodoh, ia jawab, "Jodohmu sedang dalam perjalanan, tapi dia nyasar ke kampung sebelah." Ada yang tanya soal rezeki, ia jawab, "Aku melihat uang datang, tapi kamu lupa tutup dompet, jadi dia kabur." Pokoknya, semua ramalannya ngawur, tapi justru bikin orang terhibur. Suatu hari, datanglah seorang utusan istana dengan wajah tegang dan napas ngos-ngosan. "Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu. Katanya, ramalanmu menggemparkan pasar." Abu Nawas langsung panik. "Ya, guyonanku ketahuan juga." Ia dibawa ke istana, duduk di hadapan Raja Harun al-Rasyid yang duduk di atas singgasana emas dengan tatapan tajam, ditemani para menteri dan penasihat istana. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin menguji ramalanmu. Ramalkan apa yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Tapi ingat, kalau meleset, kepalamu bukan lagi di atas leher." Abu Nawas gemetar. "Astaga, kenapa tadi nggak buka lapak jual es kelapa aja?" Ia menatap bola kelapanya, menatap Raja, menatap burung merpati di jendela, lalu berkata dengan suara berat, "Dalam 3 hari, seekor unta akan masuk ke dapur istana dan menimbulkan kekacauan besar." Seluruh istana tertawa. Para menteri bahkan nyaris terjatuh dari kursi. "Unta di dapur? Abu Nawas, kamu ini pelawak atau peramal? Kalau ramalan ini benar, aku akan beri kau hadiah besar," kata Raja sambil tertawa. "Tapi kalau salah, ya, kau bisa ramal nasibmu sendiri." Hari pertama berlalu, tidak ada unta. Hari kedua, suasana istana tenang. Abu Nawas sudah mulai menyusun wasiat di balik lembaran roti. Namun pada hari ketiga, menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi. Seekor unta liar kabur dari rombongan pedagang yang sedang mengirim barang ke dapur istana. Entah bagaimana caranya, si unta menyelonong masuk lewat pintu belakang, menghantam rak piring, menjatuhkan guci minyak zaitun, dan menginjak kepala juru masak istana yang sedang membuat kari. "Kuah! Ada unta di dapur!" Jeritan itu menggema ke seluruh istana. Para pelayan berlari-lari ketakutan, juru masak tersungkur ke dalam kuali sup, dan si unta malah duduk santai sambil mengunyah guling dapur. Raja ternganga. Para menteri melongo.
dan Abu Nawas tersenyum geli di ujung ruangan. Ramalannya jadi nyata, teriak semua orang. Raja memanggil Abu Nawas. Bagaimana bisa ramalanmu benar? Kau punya ilmu gaib? Abu Nawas menunduk, lalu bicara pelan. Baginda, bola kelapa tidak pernah berbohong. Tapi sebenarnya, saya hanya mengarang karena panik. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang menghibur. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 keping emas, sebidang tanah, dan 1 ekor unta. Yang lainnya, bukan yang ngamuk di dapur tadi. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti jadi peramal. Ia kembali ke warung teh, menikmati hidup, sambil menceritakan kisah ramalan unta pada siapapun yang mau traktir makan. Pesan moral. Kadang-kadang, ramalan bukan soal melihat masa depan, tapi soal keberuntungan dan timing yang absurd. Dan kalau kamu sedang sial, mungkin itu cuma nasib. Tapi kalau kamu Abu Nawas, itu pasti jadi komedi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kucing bernyanyi. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh hangat. Ia sedang tidak punya pekerjaan hari itu, dan tentu saja, itu berarti pikirannya mulai mencari akal-akalan baru untuk menghibur diri, atau menghibur seluruh kota. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian yang sumbang dan aneh dari kejauhan. Miaau miaau laa, la la la. Abu Nawas memiringkan kepalanya. Apakah itu suara kucing? Gumamnya penasaran. Tapi kucing macam apa yang bernyanyi seperti onta kehausan? Rasa penasarannya mendorongnya untuk mencari sumber suara itu. Ia berjalan mengikuti irama sumbang itu, melewati pasar, warung kebab, dan penjual karpet bekas, hingga akhirnya sampai di rumah seorang lelaki tua bernama Abu Jahil. Di depan rumah Abu Jahil, tampak seekor kucing berbulu oranye duduk tenang di atas meja, sambil bernyanyi. Ya, benar-benar bernyanyi. Meski suaranya mirip panci penyok ditabuh dengan sendok, kucing itu tampak sangat menikmati aksinya. Abu Nawas mengucek matanya, lalu mengedip-ngedipkan matanya. Aku belum gila, tapi mungkin kucing itu sudah lebih waras dari manusia. Abu Jahil keluar rumah dengan bangga dan berkata, "Lihat, Abu Nawas. Ini kucing ajaibku. Ia bisa bernyanyi lagu-lagu Arab klasik. Aku sedang melatihnya untuk tampil di hadapan Baginda Raja." Abu Nawas mengangguk pelan, menahan tawa. Sungguh menakjubkan. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan festival keajaiban di istana. Semua rakyat dipersilakan membawa benda atau makhluk paling unik dan luar biasa. Hadiahnya, 100 keping emas dan makan malam bersama Baginda. Abu Jahil, tentu saja, sangat percaya diri. Ia bahkan melatih si kucing menyanyi di pagi hari, siang hari, bahkan malam hari, yang menyebabkan para tetangga menderita gangguan tidur serius. Namun, Abu Nawas tak ingin kalah. Ia ingin mengungkap kebenaran tentang kucing itu, dengan cara yang sangat Abu Nawas.
Istana dipenuhi oleh keajaiban-keajaiban aneh. Burung beo yang bisa membaca puisi, keledai yang bisa berdansa, dan seorang pria yang mengaku bisa berkomunikasi dengan semangka. Lalu tibalah giliran Abu Jahil. Ia naik ke panggung sambil membawa kucing ajaibnya. "Wahai Baginda, saksikanlah kucing ini. Ia bisa bernyanyi lagu kesukaan rakyat," seru Abu Jahil bangga. Semua mata tertuju pada si kucing. Dengan suara serak dan penuh semangat, si kucing mulai menyanyi. "Miau, la, 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 miau ya habibi, miau." Penonton terkejut. Baginda tertawa geli. Tapi tiba-tiba, terdengarlah suara dari kerumunan. "Hentikan pertunjukan itu. Aku tahu rahasianya." Semua orang menoleh. Ternyata itu Abu Nawas, datang membawa seekor tikus di dalam sangkar emas. Dengan senyum licik, Abu Nawas membuka sangkar dan melemparkan tikus ke panggung. Apa yang terjadi? Kucing, penyanyi, itu langsung meloncat seperti roket, mengejar tikus ke sana kemari, menjatuhkan karpet istana, membalik meja Baginda, dan akhirnya masuk ke dalam kendi besar dan terjebak. Suara, miau, la, 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 langsung berubah menjadi, miau tolong. Seluruh istana hening, lalu meledak dalam tawa. Bahkan Baginda tertawa hingga kursinya bergoyang. Abu Jahil tersipu malu. Ia mengaku bahwa ia menyembunyikan ikan asin kecil di balik mikrofon mainan, dan ia hanya melatih si kucing untuk mengeong di dekat mikrofon sambil mencium bau makanan. Abu Nawas, dengan gaya khasnya, menunduk hormat dan berkata, "Maafkan hamba, Baginda." Tapi kucing bernyanyi itu hanyalah drama, dan kucing, tetaplah kucing. Baginda pun berkata, "Abu Nawas, sekali lagi, kau menyelamatkan kami dari tertipu oleh suara palsu seekor kucing." Lalu, sebagai penghargaan, Abu Nawas mendapatkan 100 keping emas, dan hadiah tambahan berupa 1 bulan pasokan ikan asin, yang kemudian ia bagikan ke semua kucing liar di Baghdad. Dan begitulah kisah tentang Abu Nawas dan kucing bernyanyi. Tentang moral cerita ini, kalau ada kucing bernyanyi, pastikan dulu itu bukan karena lapar atau mencium bau ikan asin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.